wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk mengikuti acara Kajian Ikhwati yang alhamdulillah sedang berlangsung pada saat sekarang. Kemudian tak lupa pula kita hadiahkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pembukaannya sedang berlangsung. Sebelumnya perkenalkan yuk teman-teman serta materi. Nama saya Lailatul Fadilah Jamil, di kebetulan bidang komunikasi umat di PWPI Jogja. Kemudian langsung saja pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yurifa. Pada Yurifa, silakan dengan mic dan kamera. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yurifa yang telah membacakan ayat suci untuk kita semua. Semoga dengan dibacakannya ayat suci tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kemudian sebelum penyampaian materi, izinkan saya membacakan materi kita pada hari ini. Beliau bernama Marina Nurbayanti, SSI, tempat tanggal lahir Balikpapan 7 Januari 1981,
Pendidikan terakhir S1 Farmasi UI. Kemudian pendidikan non formal ada Eldina Parenting Center, Nurul Ilmi, dan Bimbingan Islam. Beralamat di Kota Gede, Yogyakarta. Status menikah dan telah memiliki 2 orang. Pengalaman organisasi. Yang pertama, beliau pernah menjabat di Forum Muslimah Bandung pada tahun 2006 sampai 2008. Kemudian di Eldina DIY, Kelompok Peduli Ibu dan Generasi pada tahun 2008 sampai 2012. Kemudian Masyarakat Muslim Indonesia di Thailand atau MMIT dan pengasuh kajian tahsin dan kajian kemuslimahan MMIT pada tahun 2016 sampai 2018. Kemudian Mutiara Umat atau Muslimah Antar Negara untuk Umat, pengasuh kajian online Mutiara Umat pada tahun 2016 sampai 2018. Kemudian pembina PKSY, pengajian keluarga sakinah untuk Jakarta pada tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian yang terakhir ada Mutiara Peradaban Yogyakarta dari tahun 2021 sampai sekarang ini. Kemudian untuk aktivitas, beliau adalah seorang ibu rumah tangga, pembina kajian Islam, parenting, dan keluarga di beberapa kajian muslimah di Yogyakarta. Beliau juga seorang penulis dan founder komunitas parenting berbasis akidah. Beliau memiliki moto hidup, berpikir dan beramal untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah sekali ya materi kita pada hari ini. Dari CV-nya aja kita udah penasaran bagaimana tadi sampaikan. Begitu langsung saja kepada Ibu Marina untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih lemes nih ya. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Energi semangat peserta itu bisa mempengaruhi energi semangat pemateri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Apa kabar semua teman-teman PII Wati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Ini sudah hari yang ke-28 Ramadan, betul ya? Ya. Betul ya, yang puasanya tanggal 2 berarti udah masuk 28 Ramadan. Sampai 28 ini bagaimana kabar amal ibadahnya? Boleh dijawab, enggak apa-apa. Dijawab silakan. Baik? Baik-baik saja? Biasa saja? Ya. Atau sudah mulai mengalami kelelahan? Pernah ikut lomba lari atau pernah jogging? Jogging pernah? Lari keliling lapangan? Ya, lari di apa namanya ya di lapangan lah ya. Nah, biasanya di tengah-tengah perjalanan kita berlari itu kira-kira energi dan kekuatan kita semakin menguat atau semakin melemah? Melemah. Melemah. Ya. Biasanya di bulan Ramadan juga begitu, iya enggak? Iya enggak? Yuk kita jawab bareng-bareng. Iya ya. Ada enggak saat-saat di tengah-tengah bahkan menjelang akhir kita udah mulai kelelahan, sudah mulai bosan, ya enggak? Ya. Udah jenuh mungkin, ya. Nah ini yang kemudian akan kita munculkan kembali. Semangat kita yang awal-awal menyambut Ramadan, ini akan kita hadirkan lagi. Mumpung masih ada berapa hari lagi? Masih ada? 2.
Enggak ya, kalau ya insya Allah 2 hari ya, karena kemungkinan yang tanggal 3 puasanya juga akan Idul Fitrinya juga kemungkinan tanggal 1. Nah, tinggal masih 2 hari lagi masih ada ya. Tetapi ternyata 2 hari ini nggak berhenti loh gitu ya. Pasca Ramadan yang diharapkan adalah sebagaimana yang tema yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kita bisa melakukan kontinuitas ya. Terus berlangsung amal ibadahnya, terus berlangsung semangatnya, tetap terjaga amalnya, tetap terjaga semangat ibadahnya. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan ini tidak kita jaga semangat dan kontinuitas dalam beramal, maka kemungkinan Ramadannya udah berhenti aja nih nanti di hari ke-30 ya, selesai ya. Jadi kalau kita misalnya jadiin Ramadan itu sebagai satu-satunya tempat bagi kita untuk banyak beramal salih, banyak menuai pahala ya, kita mensandarkan kepada Ramadan, maka kata para ulama kita sama saja dalam tanda kutip menuhankan Ramadan. Nah, ini sejak pernyataan para ulama juga kaget gitu. Biasanya kan kita jadikan Ramadan itu kesempatan ya untuk banyak beramal saleh, untuk banyak minta ampunan kepada Allah. Nah, ternyata maksud para ulama ini ingin mengingatkan kita, ya, jangan sampai ya kita itu menuhankan Ramadan, ya, hanya berharap kepada Ramadan dalam beramal saleh. Padahal Ramadan itu adalah salah satu bulan dari 11 bulan yang Allah berikan kepada kita, dan 11 bulan ini ya harus kita isi pula dengan amal saleh. Makanya kemudian Allah istimewakan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan sebagai apa? Sebagai madrasah. Apa madrasah itu? Sebagai sekolah. Kalau di sekolah kita ngapain sih? Dikasih ilmu, dikasih tugas, ditempa gitu kan. Apalagi kalau yang di asrama. Ya, kalau modelnya asrama, wah benar-benar diberikan bekal yang cukup supaya ketika dia keluar dari madrasah itu siap dalam menjalani kehidupan. Ya, sama kayak bulan Ramadan, Allah sediakan 1 bulan mulia, 1 bulan khusus supaya apa? Supaya ketika manusia ini menjalani 11 bulan berikutnya dia siap. Siap apa? Karena udah dibekali di bulan Ramadan, gitu ya. Jadi logikanya begitu, ketika kita berpikir tentang Ramadan. Jadi bukan berarti nanti ketika selesai bulan Ramadan, alhamdulillah selesai juga amal-amal yang kita rajut. Ya, makanya diingatkan juga ya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya, dan janganlah kalian itu seperti pemintal benang. Nah, ini ya. Kenapa kok dikatakan seperti pemintal benang? Dia udah mintal nih benangnya dengan rapih, dengan baik. Tahu ya memintal benang ya. Nah, udah dipintal benangnya dengan rapi, dengan baik ya, dengan bagus. Kemudian apa? Setelah itu dia urai lagi. Nah, ini ibarat kita nih kebanyakan di bulan Ramadan kita memintal amal saleh dengan baik. Ya, sabar kita pintal dengan baik. Ya, kalau ada yang nantangin nih, nantanginnya mungkin sekarang musik tapi lewat medsos ya biasanya. Soalnya ada yang nantangin nih, sindir-sindiran. Wah, kita sabar ya. Ini soimun, sungguh aku sedang berpuasa. Kalau ada yang ngejek ya kita sabar ya. Kalau misalnya ada teman yang rese gitu ya, kita sabar ya. Kemudian kita kurangi waktu tidur kita. Betul nggak? Di bulan Ramadan waktu tidurnya bertambah atau berkurang? Atau bahkan bertambah ya. Karena biasanya karena asupan energi kita, makanan kita itu kan tidak sebanyak hari biasanya ya, sehingga tubuh itu biasanya memang jauh lebih lelah. Kalau tubuh jauh lebih lelah, biasanya mata jadi ikut lelah, pinginnya tiduran, pinginnya rebahan ya. Tapi insya Allah enggak ya. Insya Allah di bulan Ramadan kita mempersedikit ya
waktu tidur kita. Nah, itu kita pintal dengan baik. Amal-amal, mulai dari yang wajib dan sunnah, ya kita pintal dengan baik. Tetapi setelah bulan Ramadan, apa yang terjadi? Diurai. Ya enggak? Ya enggak? Nah, yang tadinya rajin tilawah bahkan manjus, ya, nanti kemudian dengan kesibukan sehari-hari, ya, one day one sit aja nggak sempat, bahkan one day one ayat aja terus kemudian nggak sempat. Nah, ini gambaran, ya, kita seperti pemintal. Nah, ini yang nggak kita harapkan. Kita nggak mau jadi seperti pemintal. Kita ingin seperti yang Rasulullah katakan, ya, ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ya, amal apa yang dicintai oleh Allah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adua muha wa in qala. Ya. Amalan yang dicintai oleh Allah, yang paling oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Jadi walaupun kemarin kita di bulan Ramadan one day one juice, maka jangan tinggalkan walaupun nggak bisa sampai one day one juice, ya, minimal one day one sit, ya, atau benar-benar sibuk minimal 1 halaman, kalau nggak bisa 1 lembar, atau minimal kemudian sampai 1 ayat ini dibaca. Ya, begitu pula juga sholat sunnah kita. Insya Allah kalau yang wajib, ya jangan sampai kemudian terlalaikan. Nah, tapi kalau misalnya ya benar-benar terlalaikan terhadap kewajiban-kewajiban kita, ya. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, celaka, ya. Celakalah orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak dapat pengampunan, terus dia tidak bisa mempertahankan amalnya, terutama yang wajib. Ya, yang wajib kemudian tidak dia laksanakan, gitu, dia abaikan. Nah, makanya ini yang kemudian akan kita bahas, bagaimana ya kita bisa menjaga keistiqomahan dalam beramal kebaikan di bulan Ramadan. Ya, saya share screen. Sudah kelihatankah? Sudah ya? Sudah. Belum? Belum. Sudah terlihat. Sudah terlihat? Udah ya. Nah, kita ini ayat yang apa namanya, kenal, ayat favorit di bulan Ramadan ya sampai sekarang, ya. Insya semua hafal, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kalaupun nggak hafal semua biasanya hafal ujungnya. Apa ujungnya? La'allakum tattaqun, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Ini yang disuruh siapa sih? Yang disuruh orang beriman. Tidak hanya orang Islam, orang yang tidak melihat apakah imannya levelnya tinggi, sedang, ataukah rendah. Semuanya disuruh oleh Allah. Untuk apa? Untuk berpuasa, asyam, untuk berpuasa. Ya. Nah, maksud Allah memerintahkan kita untuk berpuasa ini supaya apa? Hikmahnya apa sih? Hikmahnya itu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya tadi yang dikatakan, ya, puasa itu jadi madrasah, Ramadan itu jadi madrasah bagi kita, karena kita ditempa oleh Allah menahan hawa nafsu, menahan sesuatu yang tadinya boleh di luar Ramadan, kemudian tidak diperbolehkan di bulan Ramadan dari fajar sampai maghrib, itu makan minum, ya, kemudian mencaci maki, ya, kemudian berkata-kata dusta dan sebagainya, ya, berhubungan yang sudah menikah, ya, berhubungan suami istri, itu ya. Nah, maka ya Allah mewajibkan kepada kita supaya kita bertakwa. Nah, hikmah ini bisa kita dapatkan kalau ada usaha. Makanya di sini ada kata-kata, ya, supaya kalian itu bertakwa, itu tidak bisa terwujud dengan sendirinya dengan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Makanya kata Rasulullah, puasa yang paling rendah itu adalah orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga aja. Ya, jadi puasa untuk menahan lapar dan dahaga aja, tapi dia tidak mengisi Ramadannya dengan amal-amal kebaikan. Ya, maka
bagi orang-orang yang berpuasa ya akan mendapatkan kecelakaan kalau seandainya kita tidak mendapatkan pengampunan. Salah satu selain tadi ya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, di bulan Ramadan itu Allah kasih banyak bonus pahala dan Allah kasih pengampunan. Pintu pengampunan itu Allah buka seluas-luasnya. Makanya kemudian ya Rasulullah khususnya di 10 malam terakhir banyak berdoa. Apa doanya? Ada yang ingat doanya? Doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya itu diulang terus diperbanyak. Ini masih ada kesempatan ya bagi kita. Ya. Kita targetkan ya, selain kita ingin mendapatkan pribadi yang bertakwa, kita juga ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencoba untuk menghitung-hitung berapa dosa yang selama ini kita perbuat selama Allah kasih kehidupan pada diri kita. Dihitung mulai dari kita balik. Kalau ada yang belum pernah menghitung, silahkan mulai menghitung. Iya. Jadi ketika kita minta ampunan itu gini. Kalau kita minta ampunan seperti yang tadi ya doa Rasulullah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagaimana supaya permohonan ampunan itu bisa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ingat apa saja maksiat, dosa, kelalaian, kehilafan yang sudah kita lakukan. Minimal selama setahun terakhir. Ya. Karena dosa itu bisa terhapuskan hanya ketika kita bertaubat kepada Allah dan taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak taubati segala kemaksiatan yang kita lakukan, maka nanti akan tetap dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya kenapa para ulama memberikan anjuran kepada kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa memuhasabahi diri kita. Ya. Nah, maka semoga saja kita tidak menjadi orang-orang yang celaka di bulan Ramadan ini. Ya, maka perbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan istiqomah? Buah dakwah ya, itu adalah amal sholih. Ya. Dan amal sholih yang dijalankan ya, tadi adwam, yang diinginkan adalah adwam, continue. Ya. Nah, maka diharapkan setelah bulan Ramadan ini kita menjalankan kehidupan kita yang 24 jam dalam sehari ini dalam keistiqomahan di jalan Islam. Istiqomah itu apa sih makna? Ya, para ulama menjelaskan istiqomah itu kita berada di jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, tanpa belok kanan dan belok kiri, tanpa menoleh ke kanan dan tanpa menoleh ke kiri. Hanya berpegang teguh kepada Islam. Ya, tidak mengambil perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Tidak mengambil pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Tidak mengambil ibadah-ibadah yang bertentangan dengan Islam. Tidak mengambil aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam. Itu istiqomah. Ya, makna istiqomah sampai sedalam itu. Makanya kita sebagai seorang muslim, apalagi anak-anak muda, karena pesertanya di sini rata-rata anak-anak muda, ya, pelajar dan mahasiswa, ataukah juga ibu-ibu muda, ya. Salah satu keunggulan yang Allah berikan kepada para generasi muda adalah kecerdasannya, betul nggak? Ya. Saya udah punya anak usianya remaja. Dulu mereka kecil-kecil, saya paling jago pegang gadget. Tapi ketika mereka sudah remaja, beranjak remaja, saya kalah jauh dalam mengoperasikan gadget dibandingkan mereka. Itu buktinya. Ya, apalagi remaja-remaja milenial sekarang. Ya, kecerdasan teknologi mereka luar biasa tinggi. Ya. Nah, dari ketinggian teknologi ini yang juga kemudian tanpa kita sadari banyak
informasi, pikiran, ya, opini-opini yang masuk di tengah-tengah kehidupan para generasi muda Muslim, sehingga ya tanpa sadar karena keimanannya nggak kuat, pemahaman Islamnya lemah, mudah sekali terbawa arus pemikiran-pemikiran yang sekuler, liberal, ya, pemikiran-pemikiran kebebasan, ya, pemikiran-pemikiran yang tidak berasal dari Islam kemudian dijadikan panduan dalam kehidupan mereka. Ya, pada saya ngobrol sama anak saya, ya, karena dia sudah beranjak remaja, ya, kemudian ada narasi nih di media sosial, ya, bahwa yang namanya beragama itu merupakan kebebasan masing-masing. Dia mau pindah agama manapun silahkan. Ya, atau bahkan dia nggak mau beragama, hanya bertuhan. Ya, dia mengakui Tuhan tapi tidak mau beragama, itu juga silahkan. Bahaya nggak kira-kira? Pikiran ini bagi generasi muda sangat bahaya. Ya, kalau misalnya dia juga punya pemikiran membenarkan pemikiran itu, apa yang terjadi? Ya, ketika kaum muslimin membenarkan pemikiran tersebut, yang terjadi adalah rusaknya akidah umat. Makanya mudah orang itu bergonta-ganti agama. Ya, nah ini tidak kita harapkan. Sehingga keistiqomahan itu mutlak harus dimiliki oleh seorang muslim, dan keistiqomahan ini bisa diraih kecuali tanpa adanya usaha yang dilakukan. Ya, jadi harus ada effort, ya, yang kuat, yang sungguh-sungguh supaya kita bisa istiqomah di jalan Islam. Nah, sebelum saya sampai bagaimana tips pada keistiqomahan, saya ingin sampaikan dulu dalil dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami, ya, orang-orang yang mengucapkan Tuhan Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia beristiqomah, maka akan Allah turunkan kepada mereka, ya, malaikat. Kalau orang-orang yang berhasil untuk istiqomah di jalan Islam, maka Allah turunkan pada mereka itu malaikat, ya. Kemudian malaikat ini berkata, "Allah takhafu." Janganlah kalian itu khawatir, wala tahzanu, dan janganlah kalian itu bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan kami berikan kabar gembira kepada kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Apa maknanya ayat ini? Ya, para ulama menjelaskan, ya, mulai dari Abu Bakar, ya, tidak saya tulis di sini, ya, Abu Bakar, ya, kemudian Mujahid, ya, Ibnu Abtar, Al Hasan, Al Qatadah, ya, kemudian Al-Sudi. Nah, mereka semua menjelaskan bahwa makna istiqomah itu adalah istiqomah di atas tauhid. Makanya tadi yang saya sampaikan, istiqomah di atas tauhid itu menjadikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu terpatrik kuat pada dirinya, ya, maka dia punya pemahaman yang kuat bahwa innad dina indallahil Islam, hanya Islam yang ada di sisi Allah, ya. Jadi dia nggak punya pandangan seperti hal orang-orang yang liberal, misalnya semua agama sama, ya, semua akan ke surga, yang beda itu adalah jalannya saja. Oh tidak. Ya, untuk apa Quran surat Al-Ikhlas Allah turunkan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Nah, ini yang harus kita teguhkan, ini yang harus kita sampaikan, ya, kepada anak cucu kita nanti, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Mereka berpegang teguh kepada agama tauhid. Tidak mudah mengganti agama mereka. Ya, pokoknya enggak. Kalau ada di antara keluarga kita yang kemudian mereka mengganti agamanya, ya, seperti dulu, ya, beberapa waktu yang lalu digambarkan bagaimana tokoh, ya, di hari tuanya justru mengganti
akidahnya, dan itu disebarkan loh di media. Dengan narasi apa? Kebebasan beragama. Bahaya nggak? Oh, itu bahaya orang, khususnya untuk orang-orang yang lemah akidah. Istiqomah di atas tauhid. Ya, berani membela kalimat la ilaha illallah. Ketika dilecehkan kalimat ini, dia berani bersuara. Nggak ada yang membuat dia takut, ya, kecuali dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kalau misalnya kita tidak berani menjadi pembela kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan wafatkan kita, ya, akan Allah ganti generasi kita ini dengan generasi yang lebih baik. Itu kata Rasulullah. Yang siap Islam, yang siap membela kalimat la ilaha illallah. Nah, mau nggak? Mau kan ya? Inginnya kan kita nih, gitu, yang menjadi pejuang-pejuang, generasi kita nih yang akan menjadi pejuang-pejuang Islam, yang akan membela Islam, ya. Nah, kemudian yang kedua, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Jadi konsekuensi dari kita beriman, ya, beriman di atas tauhid, istiqomah di atas tauhid itu adalah taat, tunaikan kewajiban, jauhi larangan, gitu kan. Kalau ibarat kita kayak di sekolah, kita masuk sekolah, kita masuk sebuah universitas, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah atau universitas tersebut, betul kan ya? Nah, logikanya juga begitu. Ketika kita sudah mengucapkan ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, itu persaksian kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian itu kemudian ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Taat. Taatnya terhadap apa? Terhadap semua perintah Allah dan jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dan perintah Allah dan larangan Allah itu tidak hanya pada masalah-masalah ibadah makhluk. Ya, nanti akan saya berikan skema. Ya, apa yang harus kita taati, apa yang sudah Allah tetapkan bagi umat manusia tersebut, ya. Istiqomah di atas ikhlas, maksudnya, ya, ketika dia beramal, amalnya dia itu harus dilandasi pada niat yang ikhlas, ya. 2 syarat amal itu diterima. 1, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, shawab, benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi kalau niatnya ikhlas tapi ternyata amalnya salah, ya nggak akan diterima nanti oleh Allah. Jadi nggak jadi istiqomah. Atau misalnya tadi, ya, amalnya benar tapi niatnya salah, itu juga nggak akan diterima. Jadi satu paket, ibarat 2 sisi mata uang, ya. Niat dan shawab, benar, itu satu paket. Ketika amal kita ingin diterima, maka kita bisa berada dalam keistiqomahan, ya, ikhlas dalam menerima segala ketetapan-ketetapan Allah. Jadi saya gambarkan tadi, ya, kalau di bulan Ramadan ini kita bisa bersabar, maka setelah Ramadan sabar itu juga harus kita miliki, ya. Kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti dia belum bisa sabar. Kalau ada teman yang curhat, ya, dia marah-marah, kemudian kita sampaikan sabar, ya, sabar, ya, sabar itu kan ada batasnya. Misalnya dia bilang begitu, oh berarti kamu belum bisa sabar. Sabar itu tidak berbatas, ya, nggak ada batasnya. Kalau misalnya ada batasnya, berarti kita nggak sabar, gitu, ya. Maka setelah Ramadan jalani kehidupan dengan sabar. Sabar itu bukan berarti pasrah, ya. Nerimo gitu aja, enggak. Ada wilayah-wilayah yang memang Allah kasih bagi kita untuk menerima apa yang sudah Allah tetapkan karena itu di luar kuasa kita. Ada wilayah yang di situ kita masih bisa mengupayakan. Di tengah sabar ini, ya, misalnya kita kena musibah, pertama yang harus kita lakukan adalah sabar, ya. Tetapi di tengah musibah itu kalau ada wilayah ikhtiar yang bisa kita lakukan, maka optimalkan ikhtiar. Maka sabar itu bukan berarti membuat seorang muslim itu kemudian pasif, ya, tidak mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang menimpa dirinya. Ya, ini kalau konteksnya dalam problem kehidupan. Nah, kemudian
pentingnya keistiqomahan ini sampai ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ajar dalam agama Islam ini ucapan yang dia bisa mencakup seluruh perkara yang aku terus nggak perlu tanya lagi, ya, kepada orang lain setelahmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Qul amantu billah fastaqim. Ya, ini kebalik ya teks Arabnya, ya, dari kiri ke kanan. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, hadis ini merupakan dalil bahwa istiqomah itu hukumnya wajib. Jadi bukan pilihan. Jadi, aduh, kayaknya aku belum bisa istiqomah nih, gitu ya. Kayaknya belum dapat hidayah nih, gitu ya. Ini wajib, sama seperti halnya wajibnya sholat, wajibnya puasa, maka harus diusahakan. Walaupun manusia itu penuh dengan kelemahan, kadang istiqomahnya itu naik, kadang istiqomahnya itu turun. Ibarat roller coaster. Pernah naik roller coaster? Kalau semangat, wah naik gitu ya. Tapi kalau udah turun, ya. Nah, tapi jangan sampai seperti itu. Ya, kalaupun naik turun, jangan sampai seperti roller coaster. Ya, naiknya tiba-tiba, turunnya juga anjloknya tiba-tiba. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ya, nah kemudian ini tipsnya yang kita tunggu-tunggu. Gimana supaya amal-amal yang kita rajut, kita pintal selama bulan Ramadan ini nggak terurai begitu saja seperti pemintal benang tadi, ya. Gimana caranya? Satu, banyak berdoa kepada Allah karena istiqomah itu hidayah, istiqomah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka syarat doa itu bisa dipenuhi, jauhi kemaksiatan, ya. Jadi korelasinya pada kemaksiatan, ya, maksudnya kalau kita meminimalisir kemaksiatan kita, atau bahkan kita singkirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ingin kita lakukan, ya, maka Allah akan berikan, ya, hidayah ini. Ya. Makanya kemudian Aisyah bertanya itu, Rasulullah itu kan senang membacakan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hafal ya? Ya dihafalkan ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, ya, kokoh hati pada pada agamamu. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sering melafazkan doa ini? Kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, ya, hati manusia itu berada dalam jari-jari genggaman Allah. Ya. Jika Allah ingin, maka Allah akan berikan kebaikan pada dirinya. Jika Allah ingin, maka Allah bisa saja menggelincirkan. Saran kita untuk bisa istiqomah kepada Allah itu adalah kepada Allah semata. Gitu. Ya, mohon kepada Allah. Makanya tadi doanya. Ya. Ini juga ada doa yang bagus ya dari Hasan Al-Basri, ya, beliau sering mengucapkan doa nih, boleh dicatat, Allahumma ya, Rabbuna warzuqnal istiqomah, Allahumma anta Rabbuna, Allahumma anta Rabbuna, ya Allah engkaulah Rabb kami, ya. Farzuqnal istiqomah, berikanlah rizki kepada kami berupa keistiqomahan. Luar biasa ya Hasan Al-Basri, nggak minta ya Allah ya kayakanlah hamba, ya. Walaupun nggak dilarang, boleh gitu ya minta kaya, ya. Tapi jangan lupa doa ini, minta supaya istiqomah. Kemudian yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Sudah saya jelaskan tadi ya di awal. Nah, ini dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah wa dzalika dinul qayyim. Ya, mukhlisin, kita diminta untuk menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas beramal di jalan Allah, ya. Bukan menjadi orang yang muflisun. Apa itu orang yang muflisun? Ya. Jadi orang yang mukhlis bukan muflis. Ya, ini beda. Kalau muflis adalah orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi? Kata Rasulullah SAW, ya orang-orang yang rugi adalah orang yang membawa amal yang banyak, amal sholat, amal puasa, amal ibadahnya di hadapan Allah, tapi kemudian dia rugi. Kenapa rugi? Ya, karena amal-amalnya itu kemudian nggak diterima zong. Jadi zong. Kenapa kok zong? Ya, karena dia banyak beramal di dunia, tapi ternyata dia tidak bisa jaga lisannya. Dia suka membuka aib orang lain, suka gibah, suka namimah, suka berkata bohong, suka menyebarkan informasi-informasi yang salah, suka mengadu domba. Ya. Bahkan ya nanti ketika di yaumil akhir pahala-pahalanya itu akan ditransfer kepada orang-orang yang dia gibahi, yang orang-orang yang dia adu domba, orang-orang yang dia zolimi. Ya, bahkan kalau seandainya masih kurang nih amal solehnya dia, ya, maka dosa-dosa orang ini yang digibahi ini akan diberikan kepada dia. Auzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi jaga keikhlasan dalam beribadah. Jadilah orang-orang yang mukhlis, jangan jadi orang-orang yang muflihun. Ya, muslihun. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, rutin beramal walaupun sedikit, tadi yang saya sampaikan. Ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai? Ya, amal yang paling dicintai adalah amal yang kontinu walaupun itu sedikit. Jadi sholat sunnahnya, ya walaupun itu kemudian belum bisa banyak rakaat, misalnya di duha ataukah di tahajud, ya tetap dilakukan walaupun sedikit. Bisa di tahajud dua rakaat sama 3 witir misalnya, atau 2 rakaat 1 witir gitu kan boleh ya, 1 witir ya. Nah, minimal banget gitu ya, tapi jangan terus-terusan juga jadi muslim yang minimalis ya. Kemudian rajin melakukan muhasabah diri ya, muhasabah, menghisab diri sebelum tidur, itu paling efektif. Sebelum tidur atau di sepertiga malam saat tahajud ya, kita muhasabah diri kita, hari ini kita melakukan apa, kita bertemu dengan siapa saja, hak-hak siapa yang kita langgar, adakah hak Allah yang kita langgar, maka di situ kemudian kita beristighfar ya, mohon ampun kepada Allah terhadap segala khilaf yang hari itu kita lakukan ya. Makanya pada sebelum kita tidur itu kan banyak doa-doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca, termasuk juga zikir-zikirnya. Kemudian rajin, kemudian yang terakhir memilih teman bergaul yang baik, ya. Kata Rasulullah itu, ya seseorang itu tergantung pada siapa temannya. Kalau temannya itu adalah penjual minyak wangi, maka dia akan kecipratan wanginya. Kalau teman dia adalah pandai besi, ya maka dia akan kecipratan percikan besinya, atau minimal kecipratan baunya gitu ya. Cari partner suksesnya dalam istiqomah, siap nggak ya, cari ya partner suksesnya ya. Misalnya nih kalian ada berapa orang di sini ya, nanti siapa nih gitu ya, misalnya kita dekat sama si A ya, perempuan ya, partner suksesnya yang akhwat ya. Jangan yang Ikhwan ya. Nanti yang Ikhwan nanti cari partner suksesnya yang Ikhwan cari partner suksesnya yang Ahwat. Nanti kita calling-callingan ya, kalau mau tahajud kita bikin tahajud call ya. Jangan gitu ya. Cukup sama Ahwat saja ya. Jadi nanti kita sampaikan kepada teman kita, yuk mau ya nggak jadi partner sukses ke dalam istiqomah. Ayo mau gitu ya. Ayo aku diingetin ya kalau aku ini mulai melenceng-lenceng nih gitu ya. Melirik-lirik yang tadi ya, hal-hal yang itu bisa merusak akidah kita, merusak pemikiran Islam kita. Tolong dong aku diingetin ya. Ayo jaga ya, kita saling jaga gitu ya. Tahu nggak? Kalau kita punya teman nih ya di dunia ya,
yang kita itu bersama dia bisa saling istiqomah, saling mengingatkan, dan kita saling mencintai karena Allah, ya, sama akhwatnya. Nanti kalau misalnya dengan saudara seperjuangan gitu ya, ya standarnya tetap cinta kepada Allah, ya. Oh ya, makanya kemudian kata Rasulullah, sampaikan rasa cinta itu kepada temanmu, ya. Ya, misalnya teman kita yang ini yang akhwat aja. Uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Jadi kalian jangan sampaikan pada ikhwan, nanti salah persepsi lagi gitu kan. Uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka nanti di yaumil akhir Allah akan berikan naungan kepada mereka nanti. Yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Masya Allah. Ya. Makanya di forum ini saya ingin sampaikan kepada kalian, ya, uhibbukunna fillah. Saya mencintai kalian karena Allah. Ya. Saya berharap kita nanti dikumpulkan, ya, nanti di yaumil akhir di bawah naungan Allah. Ya. Dan orang-orang yang bersaudara karena keimanan, dia bersama-sama di majelis ilmu, maka Allah akan sediakan nanti taman-taman surga dan mereka bisa saling mencari. Ya, semoga saja nanti di yaumil akhir kita bisa saling mencari, ya, di surga nanti, ya. Allahumma amin. Ya. Nah, jadi pilih teman bergaul yang baik. Kalau misalnya kita dalam circle yang tidak baik, gimana? Ya, maka perhatikan, kalau kita punya kekuatan untuk mengubah circle yang tidak baik itu menjadi baik, maka itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan. Ya, tapi kalau tidak bisa, nggak kuat, justru malah kita akan terbawa, maka tinggalkan. Oke, ya, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, ini tadi sudah saya sampaikan, ya, bagaimana seorang muslim itu dia wajib untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Nah, supaya kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah di dalam takwa, ada sifat, ya, ada sifat yang ini disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang harus kita miliki. Silahkan 4 sifat ini, ya, tolong untuk dijadikan perhiasan pada diri kita. Ya, jadi perhiasannya jangan perhiasan yang sifatnya physically, tapi ini perhiasan orang-orang yang beriman. Hiasi diri kita dengan 4 sifat ini. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa dan bisa istiqomah di jalan Islam. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Selalu takut kepada Allah, khawatir amalnya nggak diterima, makanya kemudian dia mempersembahkan amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak asal-asalan ketika sholat, nggak asal-asalan ketika menutup aurat, nggak asal-asalan ketika berinteraksi dengan lawan jenis, nggak asal-asalan dalam bermuamalah, nggak asal-asalan mengambil pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana. Dia cek dulu, cek and recheck, ya. Ini pemikiran mulai dari pemikiran feminisme, pemikiran gender, kemudian pemikiran moderasi dalam beragama. Cek dulu dalam Islam ada nggak gitu. Ya, cari dalilnya. Ya, ada nggak penjelasannya dalam Islam? Atau jangan-jangan justru bertentangan dalam Islam? Harus dipelajari, kan? Ya, karena apa? Apa sih pemikiran-pemikiran di luar Islam kemudian akan dia sebarkan dan pemikiran itu ternyata salah, nggak sesuai dengan Islam, maka orang yang mengikuti apa yang kita sampaikan dan ternyata itu salah, maka dosanya akan ngalir. Begitu pula ketika kita menyampaikan kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka kebaikan orang lain itu pahalanya akan terus ngalir pada kita. Makanya dakwah itu adalah amal yang paling efektif untuk bisa mengisi pundi-pundi kita, ya. Kemudian yang kedua, sifat tanzil, manusia yang beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Pastikan semua amal soleh kita ada dalilnya, ya. Ada Al-Quran, landasan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Segala pemikiran yang kita adopsi ada landasan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Pastikan sahih, ya. Mereka harus belajar, ya, harus mengkaji. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil, merasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah yang pemberian Allah walaupun itu hanya sedikit. Ridho walaupun sedikit, udah usaha itu, ya, tapi dapatnya sedikit, ridho, ya. Nah, kemudian al-istidadu li yaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, ya. Siap enggak bekalnya? Ya. Kira-kira udah siap belum bekalnya? Harus disiapkan. Karena yang namanya kematian itu bukan urutan usia, betul ya? Bukan berarti yang lebih tua kemudian lebih dulu meninggal, enggak. Tapi kematian itu misteri, ya.
nomornya nomor cabut, ya. Siapa yang Allah tetapkan? Cabut aja usianya yang mana, terserah Allah. Ketika ajalnya itu sampai, maka disitulah waktu dia beramal saleh selesai sudah. Ya, makanya kemudian banyak orang-orang yang sudah sampai pada sakaratul maut, ya. Kalau orang-orang yang dia diterima amal salehnya tadi, ya Allah itu turunkan malaikat, kemudian udah dikasih kabar gembira. Kalian ada yang tersenyum gitu ketika mereka sampai pada sakaratul maut, sampai pada kematian, yang tersenyum. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kabar gembira dari malaikat bahwa mereka ditempatkan kepada surga. Tapi ada yang kemudian tadi ya dalam keadaan yang ketakutan menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Karena tadi kabar yang diberikan itu kabar yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka dengan orang-orang yang mempersiapkan kematiannya, ya, ini akan disambut nih oleh Allah ya, dan juga para malaikat seperti halnya di dalam Quran surat Al-Fajr ya, ayat beberapa ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi diberikan gelar kepada orang-orang yang dia cukup amal salihnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, wahai orang-orang yang mutmainnah tadi, yang jiwa-jiwanya tenang, ya, dipanggil sama Allah, ayo pulang, ya, kembalilah kepadaku, ya, bersama dengan golonganmu orang-orang saleh ini, ya, dan masuklah ke dalam surga. Jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, ya. Maka kalau kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan mutmainnah tadi, ya, maka persiapkan bekal kita untuk melalui fase kehidupan yang selanjutnya, kehidupan yang abadi. Ya. Dunia itu tuh cuma sementara aja. Kita cuma numpang lewat di sini, tempat kita mencari bekal, ya, memenuhi ransel kita, ya, untuk bisa sampai kepada kampung akhirat yang kita dambakan, apa? Surga. Ya. Nah, ini nanti ya, ini nggak saya jelaskan secara detail. Berharap mungkin ke depannya bisa ngobrol bareng lagi dengan teman-teman PIUAT ini. Dimensi amal salih kita tuh ada di sini semua, ya. Mulai dari hubungan dengan Allah, hubungan dengan dirinya sendiri, dan hubungan dengan manusia lain, ya. Nah, kemudian untuk menjadi istiqomah, maka jadilah muslim yang kafah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian, ya, ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Setan itu bentuknya dua, ada yang bentuknya gaib dan ada yang bentuknya zahir. Ya. Manusia yang memiliki sifat-sifat seperti setan. Ya. Jadi jangan sampai ya kita itu menjadi orang-orang, dia secara zahir manusia itu memiliki sifat-sifat seperti setan seperti apa ya, ngomporin orang untuk berbuat maksiat, ya, ngomporin orang untuk meninggalkan amal salih, ya, ngomporin orang, ya, untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsu, ya, menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan interpretasi atau penafsiran, ya, para ulama-ulama yang saleh dahulu, ya. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah berfirman menyeru para hambanya yang beriman kepadanya serta membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariatnya, melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangannya, ya. Jadi apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah, tentu saja harus kita kaji, harus kita pelajari secara detail, karena tidak ada satupun aktivitas perbuatan manusia mulai dari dia bangun sampai dia tidur lagi yang tidak ada hukum syariatnya, pun termasuk bermuamalah, ya, kemudian dia berpolitik, kemudian menjadi ahli hukum, menjadi ahli di profesi-profesi tertentu, semua ada hukum syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi
kali ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bisa memberikan tambahan ilmu buat kita. Saya kembalikan kepada Lailatul Fadilah. Ya, alhamdulillah ya. Masya Allah sekali materinya Ibu Marina. Selanjutnya kepada teman-teman Ikhwati yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan kepada Ibu Marina, persilahkan untuk langsung raise hand. Ya, barangkali Yudea mau bertanya yuk. Silahkan. Biasanya kalau mahasiswa kritis-kritis. Ini mahasiswa semua ya? Apa ada pelajar? Yang pelajar. Kalau pelajar biasanya masih malu-malu ya. Ayo mudah, mungkin mau bertanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita tunggu sampai 3 menit ya. Insya Allah semua udah paham ya. Tinggal implementasi aja nih Mbak Laila ya, kita implementasikan ya. Makanya apa yang kita kaji hari ini tuh ya salah satu insya Allah salah satu nikmat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang nanti ujiannya adalah pada implementasi. Situlah ujian sesungguhnya. Ketika kita sudah belajar itu, Allah ingin lihat nih ya, hasil dari belajarnya kira-kira bisa diamalkan atau tidak ya. Silakan yuk. Kalau nggak berani atau malu bisa lewat chatting, boleh, silahkan. Nah, ini ada ya, lewat chatting. Oh iya, tipsnya supaya ketika kita sedang turun imannya, sedang futur, dan bagaimana menjaga supaya tidak sampai futur, menarik ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, manusia itu kan bukan malaikat, manusia itu juga bukan robot ya. Kalau robot itu kan kalau udah di-setel ya dengan program, dia akan jalan sesuai dengan program ya. Manusia itu manusia ya, yang dia punya naluri, punya akal, punya hawa nafsu ya. Nah, maka kalau Allah katakan bahwa manusia itu adalah tempat salah dan khilaf, itu benar banget ya. Kita baru aja belajar nih ya, baru belajar tentang istiqomahan. Berapa menit akan diuji nih ya, diuji dengan sesuatu yang kemudian menjadi tantangan kita. Aduh, ini dijalankan nggak ya amalnya, atau ditunda nggak ya, atau bahkan nggak kita jalankan ya amalnya. Nah, ini biasanya begitu. Nah, gimana supaya kita bisa tetap kuat ketika kita berada dalam kondisi yang sedang futur? Yang pertama ya, sadari ya, sadari itu penting ya, sadari bahwa kita sedang futur. Kok harus disadari ya? Karena ada orang yang nggak sadar bahwa dia sedang futur. Benar nggak? Benar, banyak banget. Ya, dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia sedang futur. Kenapa sampai dia nggak ngerasa dia sedang futur? Karena ketika Allah kasih rasa bahwa dia sedang futur, dia abaikan. Ya, misalnya nih, sholatnya udah karena saking sibuknya ya, mahasiswa ini bisa sibuknya apa? Tugas kuliah ya. Kalau yang sampai ada praktikum, tugas praktikum. Kalau udah di TA ya, tugas akhir ya, sibuk dengan tugas nungguin dosen ya, penelitian, cari data dan sebagainya. Udah mulai nih gitu ya, amalan wajibnya udah mulai diundur ya, di batas waktu akhir. Nah, ini udah biasanya kalau kita sholat ya, sholat itu sudah mulai nggak tertib. Waktu molornya itu sampai akhir waktu, sampai batas akhir waktu ya. Itu udah mulai kacau tuh. Mulai dari pikiran perilaku kita ya. Makanya kenapa Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi doa yang dia sampaikan kepada Allah ketika sholat
17 kali dia sampaikan, ya. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nggak ada apa-apanya, nggak berarti, nggak ada rasanya. Kenapa? Karena tadi sholatnya jadi seringnya buru-buru, sholatnya nggak dirasa. Ketika Allahu Akbar nggak dirasa. Pikiran dan hatinya nggak ada dalam kalimat yang dia ucapkan. Hatinya kemana, pikirannya kemana. Sampai lupa ya apa berapa rakaatnya ya. Tadi yang dibaca apa sampai lupa ya. Nah, ini kenapa terjadi? Ya, tadi karena dari sholat aja, ini baru dari sholat ya. Dari sholat ini udah mulai terabaikan. Makanya dan aktivitas dia. Kalau nggak dia sadari, maka akhirnya akan jadi biasa. Ya, kalau udah jadi terbiasa, akhirnya tadi mulai melanggar hal-hal yang wajib, melanggar hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi tadi satu, sadari. Kalau udah sadar, ya kalau udah sadar itu hidayah dari Allah. Nyadar nih, kayaknya aku lagi futur nih. Aduh, kayaknya aku lagi futur. Ya, aduh gimana nih gitu. Maka yang berikutnya adalah istighfar. Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian berdoa sama Allah. Ya Allah, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, sampaikan doa itu sampai ngeresep banget gitu. Sampai kita menyadari penyesalan terhadap kefuturan kita. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan amal wajib. Itu kuncinya ya. Sefutur apapun kita, walaupun kita nggak laksanakan yang sunnah-sunnah, jangan tinggalkan amalan wajib. Ya, gitu. Tetap laksanakan wajibnya. Kemudian yang berikutnya, ya, ambil Al-Quran, wudhu dulu. Wudhu, ambil Al-Quran. Baca mungkin 1 lembar biasanya cukup deh. Ya, 1 lembar kemudian baca artinya. Nanti kita bisa temukan ya kekuatan dari apa yang kita masuk ke dalam jiwa kita. Ya, firman Allah itu nanti akan masuk pada jiwa kita dan itu akan membangkitkan kembali kita. Kita akan tersadarkan dari lamunan kefuturan kita. Kemudian yang berikutnya apa yang terakhir ya. Kemudian tadi tetap bermajelis ilmu. Ya, ini zaman saya dulu waktu kuliah ya, saya udah mulai aktif ya, mulai masa kuliah. Nah, kebanyakan teman-teman mahasiswa pelajar ya ketika futur kemudian menjauhi forum majelis ilmu, nggak mau datang kajian, nggak mau datang ke kajian rutin, justru paksa diri kalian untuk hadir di kajian rutin itu. Kenapa? Karena nanti ada aja apa yang disampaikan oleh ustadz atau ustadzahnya itu mengena pada diri kita dan itu menyadarkan kita. Jadi jangan justru kemudian kita lepas dari kajian Islam, ya, mengasingkan diri, nggak mau ketemu teman-teman gitu ya, nggak mau ketemu ustadz, nanti diceramahin. Justru itu yang kita butuhkan. Makanya para ulama itu ketika mereka dalam kondisi yang lemah, mereka datang kepada guru-guru mereka untuk apa? Untuk minta nasihat. Nah, yang berikutnya lagi, berarti nggak jadi terakhir. Yang berikutnya lagi minta nasihat. Ya, walaupun nggak mesti kita itu harus menceritakan apa yang kita rasakan kefuturan tadi. Ustazah, ya misalnya kita punya ustazah, ya ustazah minta nasihat dong, gitu ya. Atau teman kita yang kita anggap bisa nasihat kepada kita, ya aku dinasehatin dong, gitu. Ya, nah partner suksesnya tadi dimainkan. Ya, insya Allah futurnya nggak akan lama. Ya. Kemudian jangan lupa kalau ada masalah yang menyebabkan kefuturan, cari solusinya. Ya. Cari solusinya gimana? Tanyakan kepada orang yang paham, gitu ya, yang bisa bantu kita cari solusi. Jangan disimpan sendiri ya, sayang ya. Jadi kalau disimpan sendiri, kadang kita nggak ngerti solusinya. Akhirnya kita cari solusi yang kita pikirkan ternyata salah, tambah stres lagi ya. Nah, nanti bisa tambah depresi, jadi sakit mental lagi gitu kan. Nah, jadi akhirnya nggak hanya futur tapi jadi sampai sakit pada mentalnya gitu ya. Nah, jadi
sampaikan, dituangkan pada orang-orang yang paham, bisa memberikan solusi. Nggak usah diceritakan pada yang lain, gitu ya. Ke orang-orang yang dia nggak bisa kasih solusi, malah memperkeruh kefuturan kita, jangan. Ya, kita kan tahu teman-teman kita karakternya bagaimana yang bisa memberikan solusi. Begitu ya tips dari saya, dan alhamdulillah yang saya lakukan juga seperti itu, karena saya pun juga manusia biasa ya, masa-masa futur itu solusinya seperti itu. Gitu ya. Ya, silakan, ada lagi. Baiklah, terima kasih Ibu Marina sekali lagi atas penyampaian materinya yang luar biasa. Mungkin selanjutnya kami mau meminta closing statement Ibu Marina untuk memaksa materi yang telah diberikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan penuh ampunan, madrasah agung yang Allah berikan kepada kita. Maka di 2 hari terakhir ini harapannya bisa jadi momen bagi kita untuk melakukan perbaikan secara kafah ya. Jadi gini, di list ya teman-teman, silakan nanti malam ini malam ganjil terakhir malam ganjil ya, malam 29 ya. Saya harapkan nanti malam tidurnya disedikitkan ya, untuk bisa mengisi malam ganjil nanti. Silahkan kalian muhasabah diri ya, saya juga gitu ya, di list semua kemaksiatan apa yang selama ini masih terpelihara pada diri kita ya, yang masih kita laksanakan, mulai dari itu sifat-sifat ataupun karakter buruk gitu ya, dan juga perilaku ada hak-hak Allah yang kita jalankan ya, atau hak-hak manusia ya yang masih banyak kita langgar, itu di-list semua ya, satu-satu dibuat poin-poinnya, kemudian setelah itu kita sampaikan kepada Allah ya. Ya Allah, hamba berazam kepadamu, ya, hamba ingin meninggalkan semua kemaksiatan ini. Ya Allah, bantu hamba untuk bisa keluar dari segala kemaksiatan ini. Ya Allah, tuntun hamba supaya hamba di jalan. Ya, sampaikan itu kepada Allah. Dan untuk kemaksiatan yang masih terpelihara, ya langsung, ya Allah, hamba pernah melakukan ini, hamba pernah melakukan kemaksiatan ini, ya Allah, ya nastaghfirullah, ya hamba beristighfar kepadamu, ya Allah, mohon ampun kepadamu, ya Allah, jangan sampai kemudian ini menjadi pemberat hisab hamba nanti di hadapanmu, ya Allah. Sampaikan itu kepada Allah, dan insya Allah semoga saja semua yang ada di sini, di forum ini, bisa Allah istiqomahkan setelah Ramadan ke depan, dan kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya ya. Afu minkum, dari saya banyak salah, banyak hilaf, mohon maaf. Wabil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman peserta Kintaywati, dipersilakan untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu karena kita mau dokumentasi. Ayo on cam, teman-teman. Ayo on cam bareng saya. Biar nanti kalau ketemu saya tahu ketemu di jalan ya, bisa saling menyapa ya. Silakan Muda, Yu Alvina, Yu Astria, Yu Purnama, Yu Asri, Yu Disa, Yu Paluki. Barangkali bisa on cam sebentar. Yang berhalangan on cam ya. Baiklah, kita aja, saya ambil satu lagi, 1, 2, sudah. Apa mau gaya-gaya bareng istimewa? Gaya bareng. Biasanya kalau anak muda itu senang banget loh foto-foto. Gimana nih gayanya? Gini ya, jadi kelingking. Ini apa maknanya? Istimewa. Oh, istimewa. Oh, gitu. Oke. Icon baru nih. 1, 2. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran. Senang banget diundang di sini. Semoga bisa bertemu offline ya. Amin. Baiklah, mungkin closing
dulu ya. Alhamdulillah telah terlaksana acara kita pada pagi menjelang siang ini dengan lancar. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita terapkan di kemudian hari. Mulai dari sekarang ini. Baiklah, sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama semua. Saya pamit. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.